di kalangan pemuda yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Fauzi, SPD MPD MH, yang merupakan kasih identifikasi narapidana. Dan narasumber yang kedua adalah narasumber kedua akan membawakan materi dengan topik peran aktif pemuda, pelajar, dan organisasi kepemudaan dalam pencegahan terorisme. Untuk menyampaikan materi terkait dengan strategi dan kebijakan penanggulangan terorisme khususnya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ulang ya. Selamat pagi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Selama ini kita hanya tahu Pancasila, diseminasikan salam Pancasila dari darah dan air mata para pendahulu kita. Beribadah dengan mudah, nyaman, tanpa adanya rasa takut, tanpa adanya intimidasi ataupun adanya keterangan, seperti yang saat ini terjadi di beberapa negara. Beliau concern terhadap pemberantasan radikalisme dan terorisme. Kenapa hal ini menjadi penting? Dengan keanekaragaman suku, bangsa, budaya, agama, dan ras yang memungkinkan untuk kita itu dipecah belah oleh bangsa lain. Banyak suku, bangsa, agama bisa dipersatukan. Kita lihat kalau di dalam peta itu luas wilayah Indonesia, kalau dijabarkan di wilayah Eropa itu bisa dari Inggris sampai Eropa Timur. Tetapi dengan fondasi yang kuat dibangun oleh para leluhur kita, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bisa menyatukan. Sehingga saya dari Jawa ke Sulawesi tidak perlu menggunakan paspor. Kita berkunjung ke Sumatera tidak perlu menggunakan paspor. Bahkan terjadinya suatu pernikahan antar suku budaya. Semuanya bisa dirangkum, disatukan. Oleh karena itu, disinilah perlunya para generasi muda seperti adik-adik semua, para pemuda, untuk menjaga mau sampai kapan Indonesia seperti ini bisa bertahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setara Institut kepada para pelajar SMA, khususnya di 5 kota besar, itu para pelajar dari tahun 2022 hingga 2023 memiliki peningkatan dalam kategori toleran. Artinya di sini suatu hal yang positif kepada teman-teman bahwa tingkat toleransi bagi para pelajar khususnya di SMA meningkat dari sekitar 60 sekian persen hingga menjadi 70 sekian persen. Saya dari yang lalu, sekarang sudah tua lah. Sekarang dulu saya aktif dari pemuda, dari mahasiswa. SMA saya Muslim, tapi saya sekolah 6 tahun di sekolah Katolik, SMA Don Bosco Manado. Dan saya pernah SMP wakil ketua OSIS, dan mungkin dari zaman Belanda sampai sekarang belum pernah ada ketua OSIS yang Islam di sekolah Katolik, baru saya. Berarti saya nasionalis dong, ya kan? Nama saya Makmum Jawa Barat, lahir di Gorontalo. Kalian di status
bidang peningkatan SDM dan pencegahan radikalisme terorisme di kantor gubernur. Istri saya Dr. Nurjana J. Nyode, spesialis penyakit kulit dan kelamin. Anak saya yang pertama adalah Wausia Nurani Swadharma Eka Putri Jabar. Dia lahir pada waktu saya lagi pimpin unjuk rasa. Maka artinya menjadi pengabdian yang tunggal dari seorang wanita menuju kemenangan. Itu. Yang kedua, saya lagi pimpin unjuk rasa di Gorontalo. Namanya Baharudin Cahya Panaim. Dengan jiwa para orang kecil Marhain, dengan cahaya merubah reformasi menjadi lebih baik. Jadi mereka ada arti, walaupun anak saya bilang terlalu panjang ini nama Pak. Jadi MSE. Oke, karena kita dari pemuda, saya anggap remaja juga pun adalah bagian daripada pemuda. Karena pemuda dari umur 17, 16 sampai dengan umur 40 tahun. Sekarang WHO bilang sampai 65 tahun. Wah, saya tidak tahu dari mana ini. Tapi yang pasti untuk menjadi usia dewasa yang katanya berjiwa muda, berjiwa tua, sedangkan orang tua juga pun masih berjiwa muda. Saya langsung aja ya. Tapi tidak enak kalau ngantuk-ngantuk begini. Maka mesti bangkit. Kita pemuda, kalian pemuda adalah pemilik sah bangsa ini. Kata Soekarno, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan guncang dunia ini. Mantap. Ini ada 20, 2 dunia kita boleh guncang apabila orang bersatu. Setuju? Indonesia ini kuat, bangsa ini kita kuat. Oke. Saya akan tanya, kalau saya tanya siapa kita, jawabannya Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Oh, biar tidak begitu. Susah mau pelan-pelan, orang mau cepat. Memang pemuda sekarang suka cepat. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Tahu begitu. Siapa kita? Indonesia. Tora harus bangga dengan bangsa itu. Pada saat sekarang banyak pemuda yang hanya berpikir Amerika, Eropa, kecil dorang. Nggak ada apa-apa di sana. Bagaimana Tora mau bangun negeri ini? Setuju? Siapa kita? Indonesia. Kuat-kuat Indonesia. Aku Indonesia kuat, kasih bongkar di ruangan. Siapa kita? Indonesia. Mesti semangat, pemuda itu mesti semangat. Siapa kita? Indonesia. Rubuhin Indonesia. Setuju? Jaya. Udah hafal ini ya? Pancasila. Jaya. NKRI kalau orang bilang itu jangan bukan begini. Tadi ya baliho apa lagi? Begini ya, psikologi. Tapi kalau NKRI harga mati, yang ajarannya begini. Ini di sini, baru dia tarik ke depan sedikit. Ini itu harga mati. Kita kasih ajar di jenderal. Yang memang bicara tentang kebangsaan apa semuanya memang. Pancasila. Jaya. Itu kasih beda. Pancasila. Jaya. NKRI. Harga mati. Harga mati. Sama dengan kalau orang mencintai seseorang, itu harga mati. Setuju? Setuju. Memang kalau patah hati sudah cap tikus habis semua. Semua itu popularitas, habis itu jadi jenderal. Tuh, siapa kan? Dok? Baru ini yang paling penting. Begini, angkat. Tinggi. Pemuda bangkit. Oke, setuju. Pemuda bangkit. Wah, kuat. Ya, nyari siapa mau bisa? Pemuda bangkit. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Pancasila. Jaya. NKRI. Harga mati.
Pemuda Bangkit! Pemuda Bangkit! gitu. Bukan pemuda namanya itu. Oke? Jadi saya sampaikan bahwa tadi saya sempat lirik beliau punya materi sama dengan saya, tapi saya agak panjang. Kalau ini jelas, singkat dan jelas. Jadi saya berubah tiba-tiba pada saat tadi saya rubah menjadi wawasan kebangsaan. Terapi obat yang namanya dari teroris dan radikalisme cuma satu, wawasan kebangsaan. Rasa berpikir tentang bangsa ini secara luas. Ini tentang paham, wawasan, pandangan daripada kebangsaan Indonesia. Inilah terapinya. Yang harus jujur, bangsa ini, negeri ini sudah mulai melupakan. Oleh karena itu dibutuhkan adik-adik sekalian sebagai pemuda untuk merubah negeri ini lagi menjadi lebih baik. Setuju? Setuju! Jangan pemuda sekarang lebih fanatik pada Superman. Lebih pernah boni Superman kan? Nah, kita juga suka. Loh, Batman boleh. Tapi jangan lupa kasihan di Penegoro. Jangan lupa kasih yang namanya Patimura. Patriot sejati adalah mereka yang berjuang untuk negeri ini. Setuju? Kalian tahu Walter Monginsidi? Tahu Walter Monginsidi? Dia kalau bangkit, nggak ada kata takut. Waktu so tutup DP mata mau tembak, dia bilang jangan, bukan, tembak kita. Dan kita tidak mau jatuh ke belakang, kita harus jatuh ke depan. Itu seorang Walter Monginsidi. Maka pada saat sekarang yang mulai ditinggalkan bangsa ini, harus lahir Patimura yang baru, Walter Monginsidi yang baru, harus lahir Cut Nyadin yang baru, harus lahir lagi Walanda Maramis yang baru. Ini pahlawan yang mulai dilupakan oleh para pemuda. Karena kenapa? Kita ini mulai dimasuki dengan media yang turun ke sini. Kenapa? Untuk apa? Untuk mengkerdilkan pemuda-pemuda kita. Agar kalau kita roboh, maka bangsa lain begitu gampang masuk di Indonesia ini. Karena itu harus bangkit semuanya. Setuju? Setuju! Pemuda Bangkit! Pemuda Bangkit! siapa kita? Indonesia! Ya, ini Indonesia yang membangun di negeri ini. Toh? Begitu. Torang tidak ada orang lain lagi. Jangan ikut-ikutan yang kata oh Amerika, oh Eropa. Orang juga datang kemari jaga baju jumur di sini kok. Satu kesatuan geopolitik. Ini. Kajian ini belum selesai, kita masuk di sesi tanya jawab ya. Kita ada waktu kurang lebih mungkin 15 sampai 20 menit ada sesi tanya jawab. Dan saya bagi dua sesi yang 3 menit. Sesi pertama ada tiga penanya. Jadi ini satu baru dua perempuan, 3 dari belakang sana tuh. Silakan yang pertama. Bertanya apa saja? Bertanya. Kalau salah nanti orang perbaiki. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama dan yang paling utama, perkenalkan nama saya Martin Ganisius, utusan sekolah SMA Negeri 7 Manado. Nah, yang salah satu menjadi kecemasan dan urgensi saya pada tema yaitu pencegahan terhadap radikalisme. Ya, dan ada salah satu teori dan kacamata filsafat yang menceritakan bahwasanya radikalisme adalah salah satu cara kita untuk menggali suatu ide atau kebijakan. Jadi ketika kita menggali suatu ide, itu dari akar-akarnya itu disebut dengan radikalisme. Dan radikalisme itu dapat merujuk kepada rasionalisme dan kritisme. Nah,
sesuai apa yang kita anut di Indonesia, yaitu demokrasi, dan kita adalah negara demokrasi, banyak sekali anak muda yang terbungkam. Karena kenapa? Karena sedikit-sedikit mengkritik dibilang radikalisme, sedikit-sedikit mengkritik dibungkam, dan itu yang menjadi ketakutan kita. Padahal bahwasanya anak muda sekarang kita harus membutuhkan suatu keberanian untuk mengkritik dan tidak dikekang oleh paham-paham seperti ini. Dan menurut saya radikalisme itu ada baiknya juga dalam kalangan anak muda, karena ketika kita berpikir secara radikal, otomatis kita akan membangun pemikiran yang rasionalisme dan kritis. Dan menurut saya radikalisme ini ketika berkaitan dengan hal-hal atau anak muda di dalam lingkungan pendidikan, bahwasanya kita menganut suatu paham merdeka belajar, yaitu kebebasan dalam berpikir. Paham radikal adalah paham yang mengutamakan sistem ide-ide pemikiran. Ketika paham radikal itu sudah berimplikasi kepada kekerasan, itu baru bisa dibilang terorisme. Dan radikal yang salah satu dapat membangun mental anak muda dan keberanian kita semua untuk dapat berpikir kritis. Ya, sudah dipahami. Diberikan. Perkenalkan, nama saya Hailena Bawon Seet, utusan dari SMA Negeri 2 Manado. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Fauzi terkait dengan metode propaganda dan rekrutmen jaringan teror. Nah, di situ ada dakwah yang terbatas, pernikahan dan lembaga keagamaan, dan juga dalam lingkungan pendidikan. Mungkin di sini Bapak bisa menjelaskan lebih spesifik bagaimana metode dan rekrutmen jaringan teroris dalam bidang pendidikan, apalagi dalam ekstrakurikuler itu seperti apa? Terima kasih. Terakhir yang dilakukan tadi. Kesempatan yang diberikan, perkenalkan nama saya Jerome Pelalu, utusan dari SMKN 1 Manado. Jadi pertanyaan saya adalah cara mencegah atau menanggulangi paham radikalisasi di internet, baik dalam bentuk website ataupun browser, dan cara mencegah dan menanggulanginya di media sosial. Karena ada dua hal yang berbeda juga dari salah satu digitalisasi pada bagian ini. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Peduli ya, dan memperhatikan apa yang telah kita ikuti bersama. Pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama dari Saudara Martin, SMA Negeri 7 Manado. Baik, seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa radikalisme itu memang bisa dipandang dari dua sisi, artinya sisi positif dan sisi negatif. Seperti itu. Ketika seseorang memecahkan suatu masalah secara mendasar dari akarnya, sehingga orang tersebut paham dan mengerti apa yang menjadi permasalahan itu, kemudian dipecahkan secara rasional. Seperti salah satu contohnya bagaimana kita bisa melakukan suatu pemikiran yang rasional untuk mengkritik suatu pemerintah. Jangan sampai dikatakan ketika seseorang yang mengkritik pemerintah itu adalah suatu hal yang negatif. Nah, tentu perlu dipahami bersama bahwa yang tadi disampaikan juga sudah baik. Ketika kita sebagai warga negara, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter, bahwa kita juga punya hak untuk membangun negara ini. Artinya bahwa pemikiran mengkritik pemerintah itu bukan diartikan mengkritik sesuatu hal yang destruktif. Artinya apa? Ketika pemerintah sedang membuat sebuah kebijakan yang positif tentunya, tentu sudah mempertimbangkan berbagai hal dan berbagai riset untuk kebaikan bangsa. Tidak ada salahnya sebagai anak bangsa kita peduli dengan melakukan kritik terhadap pemerintah. Tapi perlu dipahami juga bahwa yang kita butuhkan di sini adalah suatu hal solusi yang konstruktif. Artinya apa? Ketika terjadi suatu permasalahan terkait dengan bangsa ini yang dianggap ada hal yang tidak sesuai dengan yang kita yakini, itu kita bisa memberikan sebuah masukan ataupun ide-ide secara diskusi maupun hal-hal yang dapat membangun bangsa ini secara konstruktif atau membangun. Sudah.
Indonesia semerdeka belum? Indonesia semerdeka belum? Indonesia semerdeka belum? Semua bilang Indonesia sudah merdeka. Saya akan katakan Indonesia belum merdeka. Setuju? Sejahterakan rakyat ini ke depan. Setuju? Dua tugas daripada bangsa ini, yaitu mencerdaskan dan mencerdaskan dan mensejahterakan. Setuju? Maka saya kutip yang paling terakhir, apa yang dikatakan oleh Soekarno. Apabila masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, perjuangan berarti perjuangan belum selesai. Apabila masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, perjuangan belum selesai. Setuju? Setuju. Tugas orang untuk ke depan. Apabila masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, perjuangan belum selesai. Merdeka! Merdeka! Pemuda! Bangkit! Ya, Utusan dari SMA Negeri 1 Manado. Febian Kapola, Febian Capola. Saya ingin bertanya, seperti yang Bapak tahu dari adanya suatu agama yang fanatik bisa memicunya terjadinya terorisme. Dan maka dari itu, bagaimana umat dari agama tersebut harus menyikapi ucapan dan perbuatan yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Kurang semangat ini. Selamat siang. Salam. Damai di hati. Oke, jadi pertama-tama terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Matthew Mare, utusan dari SMA Negeri 2 Manado. Nah, di sini sebelum saya bertanya, mungkin ada sedikit sanggahan dari untuk SMA Negeri 7 Manado. Mungkin ini sedikit tukar pikiran ya Pak. Iya. Izin ya sebelumnya. Jadi menurut pandangan dari teman-teman di SMA Negeri 7 Manado bahwa kritikan itu kalau tanpa solusi itu bukan kritikan. Tapi kalau menurut saya sebagai seorang anak muda, kalau cuma banyak di mulut itu bukan anak muda. Anak muda itu tes, aduh, dibungkam. Gimana dasarnya demonstran suara? Bagaimana? Oke, menurut pendapat saya, anak muda hanya memberikan sebuah kritikan tetapi tidak memberikan solusi kepada bangsa ini, itu bukan adalah suatu pemikiran yang positif. Pada dasarnya bangsa ini bukan membutuhkan kritikan, bangsa ini membutuhkan solusi. Nah, bagaimana solusi itu datang? Solusi itu muncul dari kritikan yang datang daripada anak muda. Nah, tentunya orang tidak bisa asal-asal, oh yang penting kan orang kritik jo, orang yang usah mau kasih solusi. Ibaratnya kalau pakai bahasa Manado, sepakana sepak kita dah begitu. Maksudnya ya kritikan didasari dengan orang gerakan. Jadi jangan cuma kritik, tapi juga keluar dari orang aksi. Gitu. Kalau cuma sekedar kritik, semua bisa mengkritik, tapi tidak semua pemuda bisa memberikan solusi bagi bangsa ini. Nah, saya juga setengah penganut pemahaman Rocky Gerung. Tidak 100% yang sisi positifnya. Nah, menurut beberapa statement dari Bapak itu, Bapak Rocky Gerung, bahwa Pancasila itu sebenarnya bisa digantikan. Nah, menurut pandangan dari Pak Ahmad sebagai pemateri wawasan kebangsaan, apakah memang betul Dr. Mahmud, mohon maaf, apakah betul Pancasila itu bisa digantikan? Kalau bisa digantikan, kira-kira apa solusinya yang akan diberikan oleh pemerintah? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak kejadian kasus teror itu dilakukan karena terjadinya fanatik agama. Kepercayaan diri sendiri boleh, tapi kalau fanatik buta tanpa pertimbangan pemikiran itu salah sampai kepada tindakan lain. Fanatik agama, Menurut saya itu tidak baik. Karena apa? Karena kita terlalu melebih-lebihkan agama sendiri, sedangkan di Indonesia sendiri kita diajarkan untuk saling mentoleransi sesama orang yang beda agama. Bagaimana caranya kita mentoleransi tanpa harus kita melebih-lebihkan agama kita sendiri.
Di istilahnya ketika kita hidup di dunia kita tidak tinggal sendiri melainkan ada orang lain, sehingga pentingnya kita saling menghargai. Tepuk Apa yang jadi materi tadi yang sudah disampaikan, bahkan ada sesi tanya jawab, boleh diimplementasikan dalam keseharian dari adik-adik pelajar dan mahasiswa, bahkan bisa disampaikan, harus disampaikan kepada teman-teman yang lain yang, jadi teman-teman ini adalah duta-duta yang harus menyampaikan apa yang sudah diberikan tadi kepada teman-teman lain di sekolah SMA maupun di universitas maupun perguruan tinggi. Dan dengan demikian di sesi awal ini selesai dan kita tinggal tunggu komando dari panitia sesuai janji yang sudah makan. Sehingga dia bentuknya jadi lengket-lengket seperti lem. Itu Nurul mau semua dimakan. Iya. Terima kasih Nurul. Iya, sama-sama. Manado di sini kita bicara TV Tuhan. Kenapa TV Tuhan? Karena TV Tuhan itu punya sejarah yang sangat baik di Sulawesi Utara. Di mana waktu di zaman penjajahan itu orang Manado kelaparan. Nah, jadi tua-tua dulu orang cari cara bagaimana supaya orang itu bisa makan. Dengan cara orang menggabungkan itu sayur-sayur makanan sehingga terjaga ini TV Tuhan. Gitu. Tepuk tangan dulu biar semangat. Spontan. Gak usah Spontan. nangis. Uhuy. Kok nangis sih? Oke. Tadi pagi, saya tadi pagi kita makan tuna. Ada saya beli payung, tapi yang basah adalah sepatu saya.